Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Amreni Maulina, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Pontianak. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengembangan materi matematika yang diampuh oleh Bapak Zulkarnain SSI MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan. Nah, saya akan menjelaskan dengan menggunakan permainan puzzle. Sebelum kita bermain puzzle, mari kita dengarkan penjelasan mengenai apa itu pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut. Bilangan pecahan mempunyai bentuk, yaitu A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Sedangkan kata puzzle berasal dari bahasa Inggris, yaitu teka-teki atau bongkar pasang. Puzzle adalah bentuk media yang dimainkan dengan cara bongkar pasang. Fungsi dari permainan ini: 1. Melatih konsentrasi, ketelitian, dan kesabaran. 2. Melatih koordinasi mata dan tangan. 3. Melatih logika, memperkuat daya ingat. 4. Dapat melatih berpikir matematis. Di sini saya akan menjelaskan pecahan dengan menggunakan 6 bangun datar. Yang pertama ada bangun datar belah ketupat. Yang kedua ada bangun datar segi 6. Yang ketiga ada bangun datar segitiga sama sisi. Yang keempat ada bangun datar yang berbentuk tanda tambah. Yang kelima ada bangun datar lingkaran. Dan yang terakhir ada bangun datar persegi panjang. Nah, di mana setiap bangun datar memiliki pecahan yang berbeda. Yang pertama ada bangun datar belah ketupat, memiliki pecahan yaitu 1/2, di mana 1 adalah pembilang dan 2 adalah penyebut. Yang kedua ada bangun datar segi 6, memiliki pecahan yaitu 1/4, di mana 1 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Yang ketiga ada bangun datar segitiga sama sisi yang memiliki pecahan yaitu 1/6, di mana 1 adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. Yang keempat ada bangun datar yang berbentuk tanda tambah, di mana bangun datar ini memiliki pecahan yaitu 1/5, di mana 1 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut. Lalu yang kelima ada bangun datar lingkaran, memiliki pecahan yaitu 1/8, di mana 1 adalah pembilang dan 8 adalah penyebut. Lalu yang terakhir ada bangun datar persegi panjang yang memiliki pecahan yaitu 1/3, di mana 1 adalah pembilang dan 3 adalah penyebut. Mari kita mendengarkan penjelasan mengenai pecahan dari bangun datar yang memiliki bentuk yang berbeda pula. Yang pertama ada bangun datar belah ketupat. Ia memiliki 2 bagian, yaitu 1 bagian yaitu 1/2 dari belah ketupat yang berbentuk segitiga sama kaki. Yang kedua memiliki 1/2 bagian yang berbentuk segitiga sama kaki. Yang pertama kita masukkan di sini, yang berarti 1/2 bagian dari belah ketupat. Lalu yang kedua kita masukkan lagi, menjadi 1/2 bagian ditambah 1/2 bagian sama dengan 2/2 bagian, senilai dengan 1 bagian dari belah ketupat. Nah, yang kedua ada 4 bagian, yaitu berbentuk
trapesium. Keempatnya berbentuk trapesium. Lalu yang pertama kita masukkan di sini, yaitu menjadi 1/4 bagian dari segi 6. Yang kedua kita masukkan lagi menjadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4, senilai dengan 1/2 bagian dari segi 6. Lalu yang ketiga kita masukkan lagi, yang berarti 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 3/4 bagian dari segi 6. Lalu yang keempat kita masukkan lagi, yang berarti 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 4/4, senilai dengan 1 bagian dari segi 6. Kemudian yang ketiga, saya memiliki bangun datar yang berbentuk segitiga siku-siku, di mana saya memiliki 6 bangun datar yang memiliki bentuk yang sama. Nah, ke-6 bentuk ini akan saya bentuk menjadi segitiga sama sisi. Saya hitung ya. Yang pertama saya masukkan. Kemudian yang kedua juga. Nah, berarti 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6, senilai dengan 1/3 bagian dari segitiga sama sisi. Lalu yang ketiga saya masukkan. Yang keempat juga. Nah, berarti 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 4/6, senilai dengan 2/3 bagian dari segitiga sama sisi. Lalu ini yang terakhir, ada 5 dan 6. Yang 5 saya masukkan di sini. Lalu yang 6 saya masukkan lagi. Nah, menjadi 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah lagi 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 6/6, senilai dengan 1 bangun ruang segitiga sama sisi. Nah, yang keempat ada bangun datar yang berbentuk tanda tambah yang memiliki 5 gambar yang berbentuk persegi, karena dia mewakili 1/5 bagian dari tanda tambah. Yuk kita masukkan satu persatu. Nah, di sini berarti 1/5 bagian dari bangun datar yang berbentuk tanda tambah. Lalu kita masukkan lagi di sini, yang berarti 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 2/5 bagian dari bangun datar yang berbentuk tanda tambah. Lalu yang ketiga saya masukkan, yang berarti 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 3/5 bagian dari bangun datar yang berbentuk tanda tambah. Yang keempat saya masukkan lagi, yang berarti 1/5 ditambah 1/5 ditambah lagi 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 4/5 bagian dari bangun datar yang berbentuk tanda tambah. Lalu yang terakhir saya masukkan, yang berarti 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 sama dengan 5/5, yaitu senilai dengan 1 bagian dari bangun datar yang berbentuk tanda tambah. Kemudian yang kelima, ada bangun datar lingkaran yang dibagi menjadi 8 bagian, yang berarti satu bagian merupakan 1/8 bagian, yang kedua lagi 1/8 hingga ke 8. Nah, kita coba masukkan ini 1, lalu 2, yang berarti 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 2/8,
senilai dengan 1/4 bagian dari bangun datar lingkaran. Lalu kita masukkan 2 bagian lagi. Nih. Kita masukkan, yang berarti 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah lagi 1/8 sama dengan 4/8, senilai dengan 1/2 bagian dari bangun datar lingkaran. Lalu kita masukkan lagi kedua lagi. Nih, kita masukkan lagi 1, 2. Nah, ini berarti 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 ditambah lagi 1/8 ditambah 1/8 ditambah 1/8 sama dengan 6/8 yang senilai dengan 3/4 bagian dari bangun datar lingkaran. Lalu ini yang terakhir, 2 bagian kita masukkan lagi. Ini 1, lalu 2, yang berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang berarti 8/8 senilai dengan 1 bagian dari bangun datar lingkaran. Nah, yang terakhir, saya memiliki bangun datar yang berbentuk persegi panjang. Ada 3 loh bangunnya. Lalu kita masukkan ya satu persatu apa hasil akhirnya. Pertama 1, yaitu mewakili menjadi 1/3. Lalu 2, yaitu 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 2/3. Lalu yang terakhir kita masukkan lagi menjadi 1/3 ditambah 1/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3 senilai dengan 1, yang berarti membentuk bangun datar persegi panjang. Berarti 3/3 sama dengan 1 dari bangun datar persegi panjang. Nah, teman-teman semuanya, mari kita bermain puzzle pecahan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan: kardus, yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada double tip, lalu yang keempat ada lem kertas, yang kelima ada pensil, yang keenam ada karter, kemudian yang ketujuh ada penghapus, yang kedelapan ada kertas asturo warna-warni, kemudian yang kesembilan ada asturo berwarna hitam, dan yang terakhir ada kertas origami. Adapun cara pembuatannya adalah yang pertama, garis pola pada kardus yang telah dilapisi oleh asturo berwarna hitam. Pola-pola tersebut sesuai keinginan. Kemudian ambil karter, lalu potong garis pola-pola tersebut sehingga menghasilkan bentuk bangun datar yang diinginkan. Jadi sekarang telah ada 6 bangun datar. Kemudian ambil kardus yang berukuran kurang lebih 30 dikali 15 cm. Lalu bungkus kardus tersebut menggunakan asturo berwarna-warni menggunakan lem. Kemudian tempel tulisan sesuai keinginan. Selanjutnya, buat pola sesuai dengan puzzle tersebut.
Kemudian potong pola tersebut menggunakan cutter atau sejenisnya. Setelah dipotong, lalu bungkus pola tersebut menggunakan origami. Dan ini merupakan bentuk puzzle yang telah dibuat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.